Materi yang pertama akan dijelaskan kepada saya. Pengertian sewa menyewa. Sewa menyewa adalah suatu perjanjian dengan mana pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk memberikan kepada pihak lainnya kenikmatan dari suatu barang selama suatu barang waktu tertentu dan dengan pembayarannya sesuatu harga yang oleh pihak yang tersebut terakhir itu disanggupi pembayarannya. Ini termasuk dalam pasal 154 KUH Perdata. Kemudian sewa menyewa merupakan suatu perjanjian konsensual. Artinya dalam sewa menyewa itu sudah sah dan mengikat lahir sejak tercapainya kata sepakat mengenainya. Mengenai barang harga, pihak yang satu berkewajiban menyerahkan barang untuk dinikmati, sedangkan pihak yang lainnya itu si penyewa berkewajiban untuk membayar harga sewa. Dalam sewa menyewa, barang diserahkan bukan untuk dimiliki, akan tetapi untuk dinikmati kegunaannya dalam jangka waktu sewa. Harga sewa harus dibayar, dan pembayarannya sewa selain menggunakan uang dapat juga dilakukan dengan barang atau jasa. Menurut pasal 1579 KUH Perdata, pihak yang menyewakan tidak dapat menghentikan sewanya dengan menyatakan hendak memakai sendiri barangnya yang disewakan, kecuali jika telah diperjanjikan sebaliknya. Tetapi apabila tidak ditentukan waktu sewa, maka yang menyewakan dapat menghentikan sewa tersebut. Jadi sewaktu-waktu, asal ia memindahkan cara-cara dan jangka waktu yang diperlukan untuk pemberitahuan pengakhirannya. Sewa menurut kebiasaan setempat. Selanjutnya saya akan menjelaskan subtema yang kedua, yaitu kewajiban dalam sewa menyewa. Dalam sewa menyewa ada kewajiban-kewajiban si penyewa dan yang menyewakan, yaitu kewajiban pihak yang menyewakan diantaranya. Yang pertama adalah menyerahkan barang yang disewakan kepada penyewa. Yang kedua, memelihara barang yang disewakan sedemikian rupa hingga dapat dipakai untuk keperluan yang dimaksudkan. Yang ketiga, memberikan kepada si penyewa kenikmatan tentram dari barang yang disewakan, yang bebas dari tuntutan hukum pihak ketiga. Yang keempat, melakukan pembetulan-pembetulan berat. Yang kelima, menanggung cacat dari barang yang disewakan dan memberi kerugian apabila cacat itu mengakibatkan kerugian si penyewa. Pasal 1551 dan 1552 KUH Perdata. Kemudian kewajiban si penyewa diantaranya, yang pertama, memakai barang yang disewa sebagai bapak rumah yang baik sesuai dengan tujuan diberikan barang itu menurut perjanjian sewanya. Apabila barang yang disewa oleh penyewa digunakan untuk suatu keperluan lain daripada tujuan atau untuk keperluan sedemikian rupa sehingga merugikan yang menyewakan, maka perjanjian sewa dapat dibatalkan menurut pasal 1561 KUH Perdata. Contohnya adalah sewa rumah kemudian dipakai menjadi bengkel. Nah, itu kan sudah tidak sesuai dengan akadnya seperti itu. Yang kedua, membayar harga sewa pada waktu yang telah ditentukan dalam perjanjian. Yang ketiga, melakukan pembetulan-pembetulan kecil. Pembetulan-pembetulan kecil adalah pembetulan pada lemari toko, tutupan jendela atau kunci-kunci dalam dan segala sesuatu yang dianggap termasuk itu menurut kebiasaan setempat. Menurut pasal 1583 KUH Perdata. Dan kemudian yang keempat yaitu melaporkan kepada si pemilik tanah tentang segala peristiwa yang dilakukan di atas perkarangan yang dapat menimbulkan kerusakan pada tanah milik dengan ancaman membayar ganti rugi menurut pasal 1591 KUH Perdata. Perkenalkan, nama saya Vanessa Riviansa Putri, NIM 119138 dari kelas HKID. Di sini saya akan menjelaskan materi yang ketiga, yaitu resiko dalam sewa menyewa.
Adapun resiko dalam sewa menyewa, menurut KUHP Perdata, apabila barang yang disewakan musnah karena di luar kesalahan salah satu pihak, maka perjanjian sewa menyewa gugur demi hukum. Masing-masing pihak sudah tidak dapat menuntut sesuatu dari pihak lawannya. Dengan demikian, resiko dalam sewa menyewa dipikul oleh si pemilik barang, yaitu pihak yang menyewakan. Pasal 1553 KUHP Perdata. Adapun penyewa tidak diperbolehkan mengulang sewakan barang yang disewanya maupun melepaskan sewanya kepada orang lain, kecuali telah diizinkan sebelumnya. Apabila hal ini terjadi, maka yang menyewakan dapat mengajukan pembatalan perjanjian dengan disertai pembayaran kerugian. Jika yang disewakan rumah tempat tinggal dan didiami oleh penyewa, maka ia dapat atas tanggung jawabnya sendiri menyewakan sebagian kepada orang lain, kecuali dilarang dalam perjanjian sewanya. Pasal 1559 KUHP Perdata. Selanjutnya, jika sewa menyewa diadakan secara tertulis, maka sewa berakhir demi hukum pada waktu yang ditentukan habis. Sedangkan apabila sewa diadakan tidak tertulis, maka sewa tidak berakhir pada waktu yang ditentukan, melainkan jika yang menyewakan memberitahukan kepada si penyewa bahwa ia hendak menghentikan sewanya. Pemberitahuan mana harus mengindahkan jangka waktu yang diharuskan menurut kebiasaan setempat. Hal ini sesuai pada KUHP Perdata pasal 1570 sampai 1571. Baik, saya Muhammad Zulfani Bahtiar, NIM saya 1119139. Saya akan melanjutkan penjelasan mengenai submateri penyelesaian sewa atas dasar perjanjian lisan. Jadi, penyelesaian sewa menyewa yang dilakukan atas dasar perjanjian lisan, maka berlaku pasal 1571 KUH Perdata yang berbunyi, jika sewa tidak dibuat dengan tulisan, maka sewa itu tidak berakhir pada waktu yang ditentukan, melainkan setelah salah satu pihak memberitahukan kepada pihak yang lain bahwa ia hendak menghentikan sewanya dengan mengindahkan tenggang waktu yang diharuskan menurut kebiasaan setempat. Maka sewa menyewa yang dilakukan dengan lisan dan tanpa batas waktu tertentu dapat diakhiri sepanjang pihak yang satu memberitahukan kepada pihak yang lain tentang pengakhiran tersebut dengan mengindahkan tenggang waktu yang diharuskan menurut kebiasaan setempat. Di sini saya akan menjelaskan sedikit mengenai sewa menyewa, yaitu yang selanjutnya yaitu mengenai ketentuan sewa menyewa secara tertulis, ketentuan yang tercantum pada contoh perjanjian sewa menyewa tertulis. Ketentuan tersebut ditulis secara jelas dan sudah disepakati oleh masing-masing pihak yang terlibat perjanjian tersebut, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, identitas jelas kedua belah pihak yang sesuai dengan kartu tanda penduduk atau KTP serta melampirkan fotokopinya. Yang kedua yaitu durasi sewa, tanggal mulai dan akhir masa sewa, tarif dan alamat jelas objek sewa dan spesifikasi objek, misalnya luas bangunan dan tanah serta yang lainnya. Yang ketiga yaitu pasal-pasal yang menjelaskan secara rinci dan detail serta mudah dipahami, namun akan lebih bagus jika langsung pada inti dan tidak bersifat umum. Yang selanjutnya yaitu sanksi yang harus ditulis secara jelas. Contohnya pemberian sanksi jika menyewa terlambat membayar dan beberapa tenggang waktu yang untuk membayar sanksi dan batas waktu terakhir. Yang kelima yaitu tanda tangan di atas materai atau hitam di atas putih, yang menegaskan bahwa surat perjanjian tersebut bernilai hukum agar tidak disalahgunakan dan tidak diperlakukan secara sewenang-wenang sendiri. Nama saya Bagus Firmansyah, NIM 1119141. Yang keenam adalah ketentuan sewa menyewa secara tertulis.
Sewa beli hire purchase adalah jual beli barang di mana penjual melaksanakan penjualan barang dengan cara memperhitungkan setiap pembayaran yang dilakukan oleh pembeli yang dengan pelunasan atas harga barang yang telah disepakati bersama dan diikat dalam suatu perjanjian, serta hak milik atas barang tersebut baru beralih dari penjual kepada pembeli setelah sejumlah harganya dibayar lunas oleh pembeli kepada si penjual. Sewa beli adalah suatu kebiasaan praktek yang sudah diakui sah oleh jurisprudensi. Sewa beli merupakan campuran jual beli dengan sewa menyewa, walaupun lebih dengan sewa menyewa walaupun lebih dekat dengan jual beli. Awalnya sewa beli timbul karena sering pembeli ingin memberi barang tetapi tidak mampu membayar harga sekaligus. Untuk itu penjual bersedia menerima harga dengan cara dicicil atau diangsur, tetapi ia memerlukan jaminan bahwa barangnya sebelum harganya lunas tidak akan dijual lagi oleh si pembeli.